Pada hari ulang tahun, saya menghabiskan 4 yuan untuk membeli sebungkus rokok dengan uang yang dekat. Dikutuk oleh menantu perempuan saya sambil menunjuk hidung saya. Bilang aku boros, tapi mereka sepertinya lupa. Uang muka untuk rumah ini adalah saya yang membayarnya. Angsuran mobil setiap bulan. Kredit rumah adalah tanggung jawab saya untuk dibayar kembali. Biaya hidup akan saya tanggung. Uang pensiunmu itu bahkan tidak cukup untuk membeli rokok. Kalian dengan mudah menghabiskan 20.000 untuk membeli hadiah bagi mertua. Sampai di sini bahkan rokok seharga 4 yuan pun harus dikritik. Saya tidak mau lagi jadi pengasuh gratis ini. Baiklah. Ayah, Maaf telah mengotori sepatu kamu. bukan soal sepatu, Pak. Pakaian intim itu untuk keadaan daruratmu. Kau ambil untuk beli rokok. Hari ini saya keluar tanpa membawa uang jadi saya menggunakannya sebentar. Rokok ini hanya 4.000 rupiah. 4.000 bukan uang. Kalau merasa kurang, tidak perlu lapor kepada kami. Hari ini adalah ulang tahunku. Berpikir untuk membeli sebungkus rokok untuk merayakannya. Hari ulang tahun bisa menghabiskan uang sembarangan. Jika terus menghabiskan uang seperti ini, tidak ada uang saku sama sekali. Di rumah, hanya aku yang menghasilkan uang. Kamu tidak bisa sedikit saja memahami. Saya menerima pensiun sebesar 8.000 setiap bulan. Semua untuk membayar hipotek rumah dan cicilan mobil kalian. Saya mengumpulkan botol dan menjual barang bekas untuk membantu keuangan rumah tangga. Akhirnya bahkan tidak layak untuk rokok 4 yuan. Baiklah, 4.000 saya transfer ke kamu sekarang, HMPH. Ini masih bisa diterima. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkanmu. Jangan ulangi kesalahan seperti ini lagi lain kali. Ibu, saya lapar. Aku ingin makan iga yang dibuat kakek. Baiklah. Makanan kenapa belum siap juga? Sehari di rumah hanya berleha-leha tanpa melakukan apa-apa. Lupakan saja, kita makan di luar. Ayah, hari ini masakannya kamu yang makan sendiri. Biaya hidup tidak perlu diganti. Baiklah, renungkanlah dengan baik. Saya merenungkan pengorbanan saya yang seperti sapi kuning. Untuk keluarga ini, aku sibuk siang dan malam tanpa henti. Tidak hanya setengah dari tabungan hidupku yang terkuras. Uang pensiun juga tidak tersisa sama sekali. Aku benar-benar harus merenungkan ini. Mulai hari ini, saya tidak akan melayani rumah ini lagi. Dulu katanya mau membawaku ke kota untuk menikmati hidup. Sebenarnya hanya ingin pembantu yang mau membayar. Saya bukan tidak mengerti. Hanya demi Xiao Bao. Untuk Xiao Fei, saya hanya mengakui saja. Pak, saya dan Lin Fei ingin mengajak Anda ke kota untuk menikmati hidup. Ya, Saya tidak terbiasa tinggal di kota. Dad, kamu sudah tua. Aku tidak tenang jika dia tinggal sendirian di kampung. Lebih baik tinggal bersama kami. Satu keluarga hidup bahagia. Kita masih bisa melihat Xiao Bao setiap hari. Di ladang masih ditanami tanaman. Saya akan pergi. Lalu bagaimana dengan tanah itu? Hai, beberapa hektar tanah itu. Setahun bekerja keras bisa dapat berapa uang? Anda datang ke kota untuk menikmati hidup. Sesekali memasak, sekalian bantu kami membayar cicilan bulanan. Uang pensiun Anda hanya dibiarkan begitu saja. Ayah, jangan-jangan Anda khawatir tentang uang. Bagaimana mungkin saya hanya punya satu anak seperti ini? Pasti akan membantu semampunya. Terima kasih, Pak. Setibanya di kota, kami pasti akan merawat Anda dengan baik. Jiang Guo, apakah kamu sudah memikirkannya? Konflik antara ibu mertua dan menantu bisa sangat rumit. Kamu benar-benar kekurangan. Lagi pula, ini bukan pergi untuk menikmati hidup. Jelas-jelas dia pergi untuk menjadi pengasuh yang harus membayar. Saya tahu. Tapi aku hanya punya satu anak, Xiao Fei. Kalau saya tidak membantu siapa lagi yang akan membantu? Jenderal, saya menang. Kau sudah bergerak sekarang. Lao Chen Ai. Papan catur ini belum mati. Hahaha, kamu kembali. Membeli rokok seharga 4 yuan itu boros. Setiap bulan cicilan rumah 5.000 sudah menjadi hal yang wajar. Hari ini makan besar ini enak sekali.
Abalone dengan udang sangat enak. Sisa makanan ini juga tidak terbuang. Simpan untuk ayah. Lily, kamu tetap baik, selalu mengingat ayahku. Tahu aku baik saja sudah cukup. Ngomong-ngomong, tahun baru segera tiba. Kita harus membeli hadiah yang layak untuk ayahku. Saya sudah memilih sabuk kulit asli. Hanya lebih dari 20.000. Harus beli, saya langsung pesan sekarang juga. Ada apa? Cicilan rumahnya terlambat. Ayahku menghentikan cicilan rumah. Ayah, ini adalah makanan enak yang aku bawa untukmu. Tadi pesan pengingat cicilan rumah sudah dikirim ke saya. Ingat untuk menyerahkannya ya. Jangan biarkan aku mengingatkanmu tentang segala hal. HMPH, makanan enak ini sepertinya sisa dari kalian, kan? Pa, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Ini adalah ungkapan niat baik kami. Ada satu hal lagi. Pada malam tahun baru Imlek, mertua saya akan datang untuk berkumpul. Ingat untuk menyiapkan makanan. Harus membuat 18 hidangan. Tidak boleh kurang satu pun. Saya tidak mau melakukannya. Kamu masih marah juga ya? Bukankah ini hanya masalah membayar 4 yuan dengan dekat? Kami semua sudah memaafkanmu. Apakah kalian sudah bertanya padaku sebelum mengundang orang untuk makan? Orang kaya tidak perlu memesan makan malam tahun baru saat makan besar di luar. Kamu bisa memikirkan 18 hidangan. Ayah, kita semua adalah keluarga. Jangan sampai karena hal-hal kecil ini jadi merasa asing. Jangan merasa asing. Kalian bilang aku boros karena membeli rokok seharga 4 yuan. Beralih dan biarkan aku membuat makan malam tahun baru untuk mertuamu. Ini disebut tidak merasa asing. Mertua saya tidak pernah mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Kamu juga tidak ada kerjaan. Masak sekali saja bagaimana? Seharian hanya tahu merapikan barang-barangmu yang berantakan ini. Ada waktu? Lebih baik sering-sering mengerjakan pekerjaan rumah. Makan malam di malam tahun baru ini, kamu harus masak. Tidak melakukan juga harus dilakukan. Ini dia anak baik yang saya besarkan sendiri. Hei, pesan tiket kereta cepat pulang ke desa malam ini. Maaf, tiketnya sudah habis. Besok juga bisa untuk ronda malam. Pa, ini sudah jam berapa? Cepat pergi beli bahan makanan. Malam ini ada 18 hidangan. Harus dengan spesifikasi tertinggi. Ayam, bebek, ikan, kepiting, udang semuanya harus ada. Keluarkan semua anggur yang disimpan dengan baik. Pa, kamu dengar tidak? Ayo cepat pergi. Jangan biarkan orang tuaku menunggu kita. Dengar tidak? Selesaikan sebelum jam 6. Jangan buat saya malu. Memalukan. Tanpa aku, kakek tua yang memalukan ini, semuanya akan berbeda. Kalian bisa menjalani hidup seperti apa sekarang ini? Kakek Aduh, berat sekali. Ayah dan ibu pasti nyaman duduk di kelas 1, kan? Ini hanya sedikit hadiah untuk menghormati Anda. Hanya makan saja, ngapain bawa hadiah? Seharusnya lebih dari 20.000. Anak, terimalah niat baik ini. Bibi. Lihat ekspresi ayah mertua ini. Sepertinya tidak terlalu puas ya. Mertua mana? Sedang memasak di rumah. Saya memintanya menyiapkan 18 hidangan. Sejak pagi sudah mulai sibuk. Ya sudah, ayo berangkat. Guilong, tahun ini aku pulang ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru. Benar-benar sudah bertahun-tahun berlalu. Kalian akhirnya akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru. Hanya aku sendiri. Lin Fei harus menemani mertuanya. Ayah kandungku ini sudah berlebihan. Beberapa hari yang lalu saya merayakan ulang tahun saya. Membeli rokok seharga 4 yuan. Dijadikan sasaran oleh mereka berdua. Memarahi saya karena boros. Kamu juga benar-benar sabar. Kalau mau ganti, aku sudah pulang sejak lama. Kamu sampai jam berapa? Aku jemput kamu. Malam ini makan malam tahun baru di rumahku. Hei ayah Lin Fei. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Apa yang terjadi?
mertua saya susah payah datang ke sini. Kamu harus menyiapkan hadiah pertemuan untuk mereka. Harga hadiah tidak boleh kurang dari 50.000. Apa? Ayah, cepat pergi ke mall sekarang juga. HMPH, masih sempat. 50.000 kerugian, kamu bisa memikirkan itu. Ini yang seharusnya kamu lakukan. Harga yang terlalu rendah bisa merusak wajahku. Wajahmu. Selama bertahun-tahun, makanan dan barang yang digunakan di rumah. Mana mungkin itu bukan uang yang saya keluarkan. Kau dapat muka dari mana? Uangmu kan juga uangku. Ayah, belajarlah lebih banyak dari mertuaku. Dia tidak pernah seperti itu. Itu karena dia tidak pernah menghabiskan 1 sen pun untukmu. Pa, aku ulangi sekali lagi. Hadiah untuk mertuaku tidak boleh kurang dari 50.000. Cepat pergi beli. Kamu membeli hadiah untuk mertuamu. Langsung saja bilang harganya 50.000. Aku beli rokok seharga 4 yuan saja sudah dimarahi. Kapan kamu akan berhenti mengingat hal-hal kecil itu? Kamu tidak bisa lebih lapang dada sedikit saja. Hal-hal kecil adalah hal-hal kecil yang menyakitkan itu. Aku sudah cukup kecewa padamu. Xiao Bao benar-benar hebat hahaha. Sudah siap first blood. Benar, Xiao Li, aku datang. Tidur di mana? Ya sudah itu. Ruang tamu memiliki sirkulasi udara yang baik. Baiklah, haha. Ada apa ini? Cepat bicarakan dengan ayahmu. Semua teman dan rekan kerjaku sudah punya mobil. Hanya aku yang tidak punya. Saya ingin membeli sebuah mobil. Tapi uangnya tidak cukup. Kurang berapa? Nanti ayah bantu. Uang muka kurang 100.000. Cicilan bulanan 5.000. Ayah akan membayar untukmu. Ayah, kita sudah menandatangani kontrak mobil. Mari kita keluar untuk merayakannya. Ayo pergi, ayah. Kamu tidak perlu pergi. Jangan buang sayuran di rumah ya hahaha. Ayah hanya bertengkar karena hal-hal kecil itu. Apakah hal-hal kecil ini di matamu begitu penting? Itulah jerami yang membuatku tertekan. Aku tidak ingin menjelaskan padamu lagi. Kau harus menyiapkan hadiah ini. Tidak ada negosiasi. Jadi, tunggulah dengan baik. Untuk aku menjadi pelayan kalian. Aku ingin melihat bagaimana kalian merayakan tahun baru ini. Ayahku berani memutus teleponku. Kenapa masih belum pergi? Ngapain berlama-lama? Ayo pergi, ayo pergi. Ayah, jangan ngambek lagi. Hari besar seperti ini. Jangan karena kamu seorang diri membuat semua orang tidak senang. Cepat masak makanannya. Cepat beli hadiah itu. Kita anggap sudah berdamai. Jika hari ini kamu berperilaku sedikit memalukan, jangan berharap Xiao Bao akan memberi selamat tahun baru padamu. Kita sekarang pergi ke mall. Kamu dapat tunjangan saat tahun baru. Cepatlah berbalik ke sini. Semua sudah saatnya seperti ini. Masih memikirkan uangku. Tak terlihat, tak mengganggu. Kalian hidup seperti apa sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Kenapa belum transfer? Uangnya sudah ditransfer belum? Ayahku masih kurang beberapa ribu untuk membeli jam tangan. Mungkin sedang memasak jadi tidak melihat. Segera telepon dan ingatkan dia. Baiklah. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Ayahku ternyata mematikan ponselnya. Lin Feilai datang dan melihat ini sangat mengesankan. Bapak memiliki selera yang sangat baik. Baiklah, saya akan membungkusnya untuk Anda. Tunggu sebentar. Ini harganya berapa? Ini adalah model klasik yang saat ini hanya 80.000. Bagaimana? Bagaimana dengan 80.000? Kalau merasa mahal ya sudah, Pak. Saya bukan maksud itu. Kalau begitu, tidak usah bayar. Coba pakai kartu kredit dulu. Kembali dan jual jam tua ayahku. Baiklah, mari pulang untuk makan malam tahun baru. Haha. Selamat tinggal Lin Fei. Saat kalian menyadari, aku sudah sampai di rumah. Orang tua sudah sampai di rumah. Terima kasih atas kerja keras kalian. Semoga baik-baik saja. Bapak cepat buka pintu, kami sudah kembali. Mungkin sedang memasak, kuncinya ada di sana. Bapak. Masakan.
Bukankah kamu bilang ada 18 hidangan? Di mana? Bahkan daun sayur pun tidak terlihat. Xiao Fei, inilah cara kalian menjamu tamu di rumah. Bukan seperti itu. Aku jelas-jelas menyuruh ayahku untuk meneleponku. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Ayahku sebenarnya sedang melakukan apa sih? Kembali sudah baik. Bawang daun sudah siap. Malam ini kita berdua minum sampai puas. Kau memang mengerti aku, hahaha. Anakmu tidak mencarimu. Belum, dia mungkin tidak tahu kalau aku sudah pergi. Lihat, dia sudah datang. Hei Pa, kamu pergi kemana? Cepat kembali dan masak. Satu keluarga sedang menunggu. Ayo masak sekarang. Lin Fei, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Ayah, selama bertahun-tahun ini, aku mencuci, memasak, dan mengurus anak untukmu. Tolong bayar cicilan rumah dan cicilan mobil. Apakah kamu pernah mengucapkan sepatah kata baik padaku? Pernahkah kamu memberiku senyuman yang baik? Sekarang semuanya baik-baik saja. Satu kata sudah 50.000 hadiah. Makan malam tahun baru dengan 18 hidangan. Kamu tahu betapa lelahnya itu. Kamu tahu tidak, saya berhemat selama sebulan hanya untuk mengumpulkan 500 yuan. Jadi kamu memutuskan untuk berhenti saja. Kenapa semakin tua kamu semakin suka menghitung-hitung ya? HMPH aku memang pelit. Cobalah untuk merasakan hati nuranimu. Selama ini aku bagaimana memperlakukanmu. Kalian juga bagaimana terhadapku. Jangan bicara tentang makan malam tahun baru malam ini. Mulai sekarang, setiap kali makan, kalian harus memasak sendiri. Hei. Ayahku marah-marah, kabur dari rumah dan sengaja tidak membuat makan malam tahun baru. Tahu kita akan datang tapi sengaja pergi dari rumah. Tidak mengerti tata krama dan tidak terdidik. Kamu biasanya terlalu baik kepada ayahmu, kan? Maaf telah memanjakannya. Semua ini salah ayahku. Juga karena aku kurang tegas dalam mendidiknya. Kita keluar untuk makan besar. Dia sudah memilih untuk meninggalkan rumah. Kita tidak perlu memikirkan dia lagi. Tidur kali ini sangat nyenyak. Akhirnya tidak perlu bangun pagi-pagi lagi. Memberi sarapan untuk satu keluarga besar. Hak untuk tidur siang juga kembali. Ini bukan Lin Jiangwo ya. Dengar-dengar kamu sudah kembali dari kota. Bagaimana kabarmu? Jangan sebutkan, sudah bertahun-tahun bekerja keras di kota. HMPH, tidak ada satupun kata baik yang didengar. Tetap lebih baik di desa. Bebas dan merdeka. Anak cucu mereka punya rezeki sendiri. Biarkan mereka pergi sendiri saja. Kita telah bekerja keras selama setengah hidup. Saatnya menikmati hidup. Iya, mulai sekarang hidup lebih untuk diri sendiri. Kapan kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan armada Taiji kami? Itu harus membuatku membeli sebuah pedang terlebih dahulu. Mau beli apa? Aku belikan untukmu. Mendirikan negara. Tidak disangka kamu begitu populer ya haha. Jangan-jangan kamu akan meninggalkanku. Ya, lihat apa yang kamu katakan. Aku sudah menunggumu lama sekali. Ayo bunuh saja haha. Aku sudah tidak sabar lagi. Sahabat lama. Kamu baru kembali beberapa hari. Kenapa harus kembali lagi? Jangan-jangan dia sudah merendahkan diri di depan anaknya. Merendahkan diri juga hal yang wajar. Lagi pula nanti tua juga harus bergantung pada anak untuk pensiun. Hai, bukan seperti yang kalian pikirkan. Kembali kali ini bukan untuk merendahkan diri. Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Mendirikan negara. Jangan lagi lembek kali ini, tenang saja. Pasti tidak akan. Lin Fei, pesanan makananmu kapan sampai? Aku sudah kelaparan sekali. Sebentar lagi, masih 1 kilometer lagi. Di hari besar ini, kamu memanggil kami semua. Setiap hari kita makan makanan pesan antar. Lin Fei, kamu belum memikirkan cara. Ingatkan saya tentang keterlambatan pembayaran hipotek. Ayah hanya ingin menggunakan ini untuk membuatku menyerah. Aku tidak akan pernah. Ayah, akhirnya kau tahu untuk kembali. Cicilan rumah sudah terlambat seminggu.
Cepat berikan kartu gajiku, aku akan membayarnya. Kartu gaji saya simpan di kampung. Kalau begitu, saya bayar pakai ponsel saja. Mertua, apa yang kamu lakukan ini terlalu keterlaluan, kan? Di hari besar seperti ini pergi dari rumah juga sudah cukup. Dia adalah anak kandungmu. Memberinya rumah adalah hal yang wajar. Bagaimana bisa sampai lupa cicilan rumah? Anak seperti ini saya tidak sanggup. Kamu ingin aku memberimu secara gratis. Sungguh tidak bisa dimengerti. HMPH, ayah, kamu sudah mengganti kata sandi. Aku bisa mengubah kata sandi kartu milikku kapan saja aku mau. Pa, kenapa kamu begitu tidak mengerti situasi? Di hari besar ini, membuat semua orang tidak senang. Sekarang bahkan tidak mau membayar cicilan rumahku. Apakah aku terlalu baik padamu selama ini? Membuatmu manja, dimanjakan. Siapa sebenarnya yang telah memanjakan siapa? Aku sudah merawatmu selama 28 tahun, bukan 28 hari. Lalu hasilnya bagaimana? Kalian memanggilku sesuka hati dan mengusirku sesuka hati. Biarkan saya membeli rumah dan mobil untuk kalian serta membayar cicilan rumah. Bahkan untuk membayar cicilan mobil, kalian tidak memberi saya satu kamar pun untuk tinggal. Hanya satu tempat tidur lipat untuk mengusir pengemis. Di rumah hanya ada 3 kamar. Satu untuk Xiao Bao tinggal. Satu lagi adalah ruang belajar. Semua itu berguna. Kamu tinggal di ruang tamu tidak mengganggu. Masuk dan keluar juga mudah. Kenapa tidak bisa? Tentu saja bisa. Mulai hari ini, saya yang tinggal di kamar ini. Pak, ini adalah kamar saya dan Lily. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini dengan uang muka ini? Saya yang mengajukan pinjaman, saya yang akan membayarnya. Rumah ini saya yang menentukan mau tinggal di mana. Aku belum pernah melihat orang yang sekejam kamu. Kenapa jadi ayah harus tidur di lantai? Menjadi ayah hanya pantas untuk makan sisa makanan. Hanya layak merokok seharga Rp4.000. Hanya layak untuk diperintah dan diperalat oleh kalian. Itu bisa disebut menyuruh. Kami memberikanmu kesempatan untuk bersinar dan bersinar. Kau tidak mengerti apa-apa. Kalau begitu, tolong cepat ambil kesempatan ini kembali. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Pa, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Lily tidak suka kamu masuk ke kamar kami. Kamu keluar dulu. Kalau ada yang mau dibicarakan, keluar saja. Jadi pinjaman ke depannya, kamu yang bayar sendiri. Lihat, rubah tua akhirnya menunjukkan ekornya. Aku bilang apa tadi? Ayahmu sama sekali tidak memiliki niat baik. Dia hanya ingin menggunakan uang untuk mengendalikanmu, Pangeran Ringan. Kamu ini terlalu egois. Ya, menggunakan pinjaman rumah untuk mengancam anaknya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang hampir berusia 60 tahun. Aku egois. Mereka berdua menikah dengan 3 emas. Semua biaya mahar, pernikahan, dan jamuan adalah tanggung jawab saya. Apakah kamu pernah mengeluarkan uang sepeser pun? Kalau tidak mengeluarkan uang, jangan banyak bicara di sini. Menunduk menikahi istri, mengangkat kepala menikahkan anak perempuan. Itu adalah bagian yang harus kalian keluarkan dari selatan. Hal-hal itu, aku tidak akan memperdebatkannya denganmu. Tapi uang muka dan pinjaman untuk rumah ini semuanya saya yang bayar. Rumah itu bukan milikku. Apa itu milik keluarga uangmu? Aduh, ayah, tahun ini belum selesai. Apakah hari ini harus mempermasalahkan hal-hal seperti ini? Iya. Terserah. Dad, kami memberi kamu kesempatan untuk berkontribusi pada keluarga ini. Tidak disangka kamu sama sekali tidak mengerti niat baik kami. Karena kamu begitu egois dan mementingkan diri sendiri. Kami tidak memerlukanmu lagi. Saya akan membayar cicilan rumah sendiri. Iya begitu. Seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpamu. Seorang kakek tua yang setiap hari hanya makan enak dan malas bekerja. Aku sudah lama tidak ingin melayani. Dad, bolehkah saya meminjam sedikit uang dari Anda? Akhir-akhir ini keuangan saya agak ketat. Tunggu sampai gajiku keluar, aku akan langsung mengembalikannya. Ayah kecil, tetap saja Anda baik kepada saya. Tidak seperti beberapa orang yang mati sambil memegang kantong uang. Saya ingin melihatnya. Uang itu bisa dia bawa ke dalam peti mati atau tidak. Pergi memang benar. Berapa cicilan rumahmu per bulan? 5.000? 5.000 sebanyak ini. Pak, kan tadi Anda bilang tentang Xiao Fei. Kau juga bukan tidak tahu. MA, tubuh ini tidak sehat. Setiap bulan harus mengeluarkan banyak uang untuk obat-obatan. Beberapa ratus masih bisa lahong. 5.000 memang agak menyulitkan kami. Xiao Fei,
Bukan berarti kami tidak ingin membantumu. Di hati kami, kamu adalah anak kami. Hanya saja penyakit ibu ini telah membebanimu. Ya, Ma. Maafkan aku. Ibu mertua, jangan menangis lagi. Sekarang kamu ngomong ini, apa gunanya untuk kesehatanmu? Penyakitmu tidak akan membuatmu mati hanya karena kurang minum obat beberapa kali. Mari kita ikat pinggang kita lebih kencang. Pertama bantu Xiao Fei melunasi cicilan rumahnya. Pa, lihatlah ayah mertua. Lihatlah dirimu lagi. Jelas-jelas punya uang tapi sengaja tidak membantuku. Kalau begitu, rumah ini anggap saja saya sewa untukmu. Sewa 5.000 sebulan, sudah selesai. Cepat pergi setelah selesai bicara. Kamu keluar ya keluar saja. Kamu ini. Keluar semua keluar. Lin Fei. Lin Fei. Ayahmu tidak mungkin benar-benar berdiri di kamar kita terus-menerus, kan? Jangan terburu-buru, tunggu gajiku bulan depan masuk. Ya sudah, kirim dia kembali ke kampung halamannya. Kamu bodoh ya? Setelah dia pergi siapa yang akan membayar cicilan rumah? Lalu bagaimana? Bukankah di kampung halaman ayahmu ada sebuah rumah? Biarkan dia menjualnya. Uang dari penjualan rumah cukup untuk membayar cicilan rumah kita. Sisa uangnya untuk membeli mobil untuk adikku menikah. Lalu ayahku tinggal di mana? Tentu saja tinggal bersama kita. Meskipun dia banyak masalah, dia juga tidak baik untukmu. Tapi aku tidak akan mempermasalahkannya kok. Saya kan selalu menyimpan tempat tidur lipat untuknya. Lili memang selalu memikirkanmu dengan baik. Kamu yang paling baik padaku. Untungnya aku mengikuti saran Wei Dong sejak awal. Saat merebut kembali rumah ini, namaku ditulis di sana. Tapi mungkin mereka masih mengira rumah ini milik mereka. Lin Fei, Lin Fei. Saatnya seperti ini. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Saya sudah siap untuk menjual rumah ini. Kenapa kamu baru pulang? Saya hampir terlambat untuk bekerja. Sarapan? Saya penyewa, tidak peduli dengan sarapan. Dulu ayahmu selalu membawakan sarapan, kan? Itu dulu. Sekarang aku hanya seorang penyewa, Dat. Cukup sudah. Kamu mau ngambek sampai kapan sih? Siapa yang sedang marah padamu? Ini adalah kenyataan. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Ayo kita keluar makan. Di sini sudah tidak tahan lagi. Ini baru permulaan. Pa, kenapa kamu tidak mencuci pakaian? Saya sudah mencucinya tentu saja. Kalian cuci sendiri saja. Lalu makan malamnya bagaimana? Aku dan Lily sudah lelah seharian. Kenapa kamu bahkan tidak memasak? Kenapa saya harus memasak untuk kalian? Sudah bayar. Saya dan Lin Fei bekerja seharian. Kamu hanya bermain di rumah seharian. Ngapain sih melakukan pekerjaan rumah? Siapa yang suka, silakan lakukan. Lagi pula aku tidak suka melakukannya. Juga tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Pa, kamu mau kemana? Kalian tidak punya makanan bukan berarti aku tidak punya. Sahabat lama sedang menungguku. Lihatlah ayahmu. Bukankah hanya membayar utang rumah 5.000 yuan? Benar-benar menganggap dirinya sebagai tuan besar. Tidak memasak dan tidak membersihkan rumah. Dia benar-benar menunggu kita untuk merawatnya ya. Hei, kamu harus memikirkan cara, dong. Oh, saya pikir. Kunci saya di mana? Tadi jelas-jelas saya taruh di sini. Ayah, kunci lagi hilang. Belakangan ini Anda sering lupa ini atau lupa itu. Sebentar kacamata, sebentar kunci. Pak, kamu tidak mungkin sudah pikun kan? Aneh, kenapa kunci ada di saku? Sungguh, aku yang bingung, Pak. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksa? Kami menemani Anda. Pergi ke rumah sakit apa? Saya baik-baik saja. Aneh, di mana ponselku? Hai,
Bukankah itu ada di tanganmu? Kau benar-benar semakin buruk setiap harinya. Apakah pintu rumahku tidak terkunci? Aduh, saya harus kembali dan memeriksa Pak Lin. Kamu sudah seperti ini sudah berapa lama? Saya juga merasa begitu. Akhir-akhir ini ingatan saya semakin buruk. Apa benar ini adalah gejala pikun? Setiap kali saya pulang, saya selalu meletakkan kunci di sini. Tapi belakangan ini kunci seringkali ada di saku. Dan juga obat-obat ini. Dulu aku menyimpannya dengan rapi dan teratur. Sekarang semuanya berantakan. Lao Lin, setiap kali kamu tidak ingat, apakah Wang Li juga ada di sini? Begitu kau bilang begitu, sepertinya memang benar. Di mana kacamataku? Tadi jelas-jelas diletakkan di sini. Pak, ini kan ada di meja kopi. Sepertinya memang benar. Pak, Anda mencari ini kan? Jangan sembarangan meletakkan barang meskipun tidak bisa ditemukan. Semua sudah diletakkan di toilet. Kamar mandi Lao Lin. Kita berdua jelas melihat ini adalah jebakan Wang Li. Dia sengaja menyembunyikan barangmu. Di depanmu membantumu menemukannya. Membuatmu merasa seolah-olah ada yang salah dengan pikiranmu. Hatinya patut dihukum. Saya mengerti. Mereka ingin membuatku merasa ada masalah dengan diriku. Membuatku jadi pasien. Lalu secara alami menjadi wali saya. Menguasai pensiun dan rumahku. Sungguh keterlaluan. Menurutku, lebih baik kamu mengikuti rencananya. Ajak mereka bermain peran dalam drama orang gila. Semakin mirip semakin baik. Tunggu sampai mereka menunjukkan lebih banyak bukti. Lalu satu serangan yang tepat. Kau benar. Menghadapi ular berbisa. Cara terbaik bukanlah memukul dengan tongkat, melainkan menggali sebuah jebakan agar dia masuk sendiri. Hei Xiao Fei, ibumu kenapa tidak kembali? Kemana dia pergi? Pak, kamu ngomong apa? Ibu saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Xiao Fei, kamu lihat cangkir airku tidak? Tadi saya jelas-jelas meletakkannya di sini. Ayah kita tidak mungkin benar-benar. Sepertinya ada masalah mental yang muncul. Kakek ini ternyata benar-benar pikun. Sungguh ini adalah bantuan dari langit. Aneh, tadi masih ada sinyal, kan, Pak? Saya pergi bekerja. Kamu tetap di rumah saja, jangan pergi kemana-mana ya. Internet di rumah tidak bagus. TV-nya sering lag. Saya akan mencari seseorang untuk memperbaiki ini. Silakan lakukan sesuai keinginanmu. Hei, mereka semua sudah pergi. Ayo naik ke sini. Paman Lin, ayahku sudah bilang padaku. Tenang saja, kali ini kami akan membantumu. Itu paling tersembunyi. Kamera tersembunyi ada di sana. Pasti tidak akan terdeteksi, ikuti saja perintahmu. Paman Lin sudah mengurusnya. Perangkat terhubung langsung ke aplikasi ponselmu. Merekam tanpa henti selama 24 jam. Wang Li, aku ingin melihat apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Saudara, kondisi mental kakek itu semakin memburuk. Saya rasa sudah saatnya, Kak. Aku sudah tidak sabar lagi. Orangnya sudah siap belum? Sudah siap. Asal diberi uang, dia akan bilang apa saja. Tunggu sampai orang lain percaya pada orang tua itu. Menderita demensia usia lanjut. Langsung saja kirim dia ke tempat rumah sakit jiwa itu tidak bisa bertahan lama. Segera semuanya akan berakhir. Sayang, aku merasa akhir-akhir ini ayah semakin tidak beres. Saya memanggil seorang dokter untuk datang ke rumah dan memeriksa. Bagaimana jika ayah benar-benar tidak waras? Bagus juga untuk segera melakukan intervensi pengobatan. Langsung datang ke rumah sepertinya kurang baik, kan? Kamu tidak mengerti. Sekarang semuanya dimulai dengan observasi di rumah. Ini juga demi kebaikannya.
Kalau otaknya jadi bingung. Jika semua uang sudah ditipu, kita harus bagaimana? Siapa yang akan membayar hipotek rumah dan cicilan mobil? Mari kita buatkan surat keterangan medis untuknya. Juga sama dengan melindungi hartanya secara tidak langsung. Baiklah, sebuah persidangan yang ditujukan untuk keluargaku. Segera akan dimulai persidangan. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa saya sudah siap sejak lama. Silakan, Tuan, seperti mimpi. Mediator, ayahku belakangan ini sangat pelupa. Baru saja diucapkan, langsung terlupakan. Beberapa hari yang lalu, dia masih bertanya kepada kami kemana pasangannya pergi. Ibu saya sudah meninggal lebih dari 10 tahun. Sungguh mengerikan sekali. Yang penting, pensiunnya masih ada di tangannya sendiri. Bagaimana jika suatu hari dia menjadi sasaran penipu? Bagaimana nasib keluarga kita ini? Sebelumnya saya melihat kakek masih cukup normal. Lebih baik kita minta dokter untuk memeriksa dulu. Tuan, berapa umur Anda tahun ini? Hari ini makan pangsit. Lalu, apakah Anda tahu sekarang tahun berapa? Tahu. Tahun 1988. Tahun ketika saya baru masuk ke bengkel sebagai kepala. Sudah pikun. Pak, kamu tidak benar-benar. Dari komunikasi awal yang terlihat, Lin Lao memang menunjukkan gejala khas demensia usia lanjut. Ayah, kami semua melakukan ini demi kebaikan Anda. Anda tanda tangani kata ini. Nanti pensiun Anda akan kami simpan. Anda tinggal tenang dan menikmati masa pensiun. Ya. Hahaha. Kalian sih, aktingnya lumayan bagus. Tapi sekarang giliran saya. Selama diagnosis demensia sudah ditegakkan, dapatkan uangnya, lalu aku akan membelikanmu mobil dan rumah. Kamu, bagaimana bisa kamu memiliki ini? Wang Li, sebenarnya ini bagaimana? Apakah kamu benar-benar begitu? Memang benar, lalu bagaimana? Dia memang sudah bodoh. Apa salahnya aku membantunya sedikit? Bagaimana aku bisa jadi seperti ini? Kau lebih tahu dari siapapun. Kau tua bangka yang menyebalkan. Jangan mencemarkan nama baik saya dengan fitnah. Kamu pikir aku hanya punya satu bukti ini? Apa maksudmu? Sekarang kamu harus menjelaskan dengan jelas di depan semua orang. Bagaimana saya bisa terkena demensia ini? Kalau tidak, saya masih punya sesuatu. Wang Li, cepat jelaskan padaku dengan jelas. Wang Li, cepat katakan saja. Jika ada kesulitan, kami akan membantumu. Saya tidak tahu apa-apa. Dia memang sudah tua. Ingatan yang buruk bukan urusanku. Jika begitu, jangan salahkan aku jika anak buahku tidak menunjukkan belas kasihan. Hei Kak Huang, tunggu sampai kamu membuktikan bahwa Min Jiangwo sudah terkena demensia. Keuntungan tentu tidak akan kurang darimu. Ini yang kamu katakan, ayahku sudah pikun. Lin Fei, dengarkan aku berkata. Kau juga sudah melihat ayah mencarikan kacamata di mana-mana. Video ini adalah video palsu yang dia buat. Kamu bisa membawanya untuk diperiksa. Benar atau tidak? Satu pikiran sudah cukup untuk mengetahuinya. Lin Jiangwo, kamu salah perhitungan. Wang Li, apakah kamu masih manusia? Dia adalah ayahku yang mencucikan pakaian, memasak, dan mengasuh anak. Kau malah memikirkan rumah dan pensiunnya. Kau masih mau mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Kau sudah kehilangan nuranimu. Kata-kata ini keluar dari mulutmu. Kamu tidak merasa hipokrit. Meskipun aku sangat hipokrit, juga tidak mungkin mengirim ayahku ke rumah sakit jiwa. Apa ini bisa disalahkan padaku? Bukankah dia yang memaksa saya? Diam, apa kamu masih merasa belum cukup memalukan? Pak, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Sekarang kamu memiliki dua jalan yang bisa dipilih. Tanda tangan perjanjian perceraian pertama. Pergi dengan tangan kosong. Keluar dari rumah saya. Kita akan bertemu di pengadilan kedua. Halo semuanya. Saya adalah pengacara perwakilan Tuan Lin Jiangwo, Chen Weidong. Semua rekaman audio dan video yang baru saja diputar. Kami telah melakukan pengamanan bukti. Nyonya Wang Li, Tuan Wang Qiang, Dr. Wang, petugas Zhang,
Kalian diduga terlibat dalam kejahatan penipuan bersama. Pengacara, saya difitnah. Saya tidak tahu apa-apa, benar-benar. Saya hanya seorang aktor. Itu bukan urusanku. Kalian benar-benar putri-putriku yang baik. Keluarga Wang sudah membuatmu kehilangan muka. Lily, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Bukankah itu karena adik selalu meminjam uang dariku? Aku bisa sampai di titik ini semua karena kalian. Kau memaksa kami pergi. Sekaligus anggap saja tidak punya anak perempuan ini. Orang tua Wang tidak bisa kehilangan orang ini. Jangan tinggalkan aku. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Maukah kamu memaafkanku? Sekarang, kamu pilih siapa? Ayah, aku salah. Saya bukan manusia. Menyimpan Wang Li dan Hu Zuangfei hanya membuatnya memiliki niat jahat. Saya tidak layak menjadi anak Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Lin Fei, kamu ini benar-benar payah. Sejak ibumu meninggal, aku yang selalu membantumu. Sekarang satu kata dari ayahmu, kamu langsung berlutut. Kamu itu pria apa sih? Wang Li, kamu sudah cukup. Kita bercerai. Apa? Kamu mau menceraikan aku? Sekarang ambil barang-barangmu dan tinggalkan rumahku. Kalian berdua bekerja sama untuk mengganggu saya, kan? Baiklah, saya pergi. Nanti kalau kalian butuh bantuan dariku. Inilah istri yang saya nikahi. Akhirnya rumah ini tenang juga. Bangun dan duduk. Mulai sekarang kamu tidur di sini. Tapi kamu juga harus membayar sewa. Demi kamu adalah ayah Xiao Bao. 1 bulan 2.000 ya, setuju. Saya akan bayar. Dulu aku tidak layak menjadi anakmu. Tentu saja sekarang juga tidak punya kualifikasi. Tunggu sampai aku bisa hidup seperti orang pada umumnya. Sekali lagi, saya mohon Anda untuk mengenali saya. Dulu saya tidak tahu, sebuah rumah kecil ternyata memiliki begitu banyak pekerjaan rumah. Mr. Lin sudah siap makan. Ini sewa bulan ini, Tuan Lin. Ada urusan, Tuan Lin. Melalui pekerjaan rumah tangga beberapa hari ini, saya memahami betapa sulitnya kamu. Dulu saya yang salah. Maaf telah membuat Anda merasa tidak nyaman. Mulai hari ini, rumah ini tetap harus Anda yang mengurusnya. Saya tidak butuh uangmu. Saya ingin seseorang yang bisa bangkit dari kesulitan. Anak yang bisa diandalkan. Bagaimana bisa cuaca berubah begitu saja? Tadi masih terik matahari. Aco. Tuan Lin sudah makan. Pa, ada apa denganmu? Kenapa ini begitu panas? Terima kasih kamu. Ayah. Saya minta maaf kepada Anda. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, saya terlalu lemah, sangat tidak berbakti, terlalu memanjakan Wang Li. Maaf telah membuat Anda merasa tersakiti. Lin Fei, ayo kita berdua keluar jalan-jalan. Sudah sakit parah seperti ini masih ada tenaga untuk ribut. Wang Li,
Kamu datang untuk apa? Aku tahu kamu seorang pria besar. Selain bekerja, juga harus memasak dan mengurus rumah tangga. Juga harus merawat ayah. Sangat melelahkan. Bagaimana kalau aku kembali membantumu saja? Biarkan aku kembali membantumu ah. Kamu masih punya muka untuk kembali. Ini rumah saya. Saya bisa pergi kemana lagi? Kak, bukankah kamu sudah berjanji bisa mendapatkan uang? Sekarang diusir oleh Lin Jiangwo. Sepertinya kamu juga tidak begitu baik di keluarga Lin. Iya. Pernikahan ini tidak boleh diceraikan. Keluarga Wang kami tidak bisa kehilangan orang ini. Kalau kamu tidak kembali ke rumah Lin Fei malam ini, jangan kembali lagi. Wang Li, kamu masih punya muka untuk kembali. Pak, saya tahu Anda tidak suka melihat saya. Tidak ingin aku baik-baik saja dengan Lin Fei. Tapi saya adalah istrinya. Saya adalah ibu Xiao Bao. Anda tega membiarkan Xiao Bao tanpa ibu. Jika kamu benar-benar peduli dengan pernikahan kalian, akan membuatku merasa terhina seperti ini. Pak, saya telah berbuat salah. Tapi saya tidak sengaja melakukannya. Jangan terus-menerus mengungkitnya. Saya memang mengambil uang Anda sebesar 8.000 yuan. Tapi Anda sudah sakit dan tua. Tangan dan kaki sudah tidak lincah lagi. Tidak ada yang bisa saya layani. Mengandalkan Lin Fei. Dia tidak bekerja dan tidak merawat si kecil. Apakah kamu ingin membuatnya mati kelelahan? Wang Li, sudah cukup. Kita semua akan bercerai. Urusan keluargaku tidak ada hubungannya denganmu, kan? Aku tidak mau bercerai. Saya datang untuk meminta maaf. Kenapa kalian harus bercerai? Kamu masih mau apa lagi? Apa kamu mau aku melihatmu membunuh ayahku secara perlahan? Saya bilang, bagaimana kamu bisa masuk? Ayahku jelas-jelas sudah mengganti kunci. Ini rumahku. Apa aku tidak bisa pulang ke rumahku sendiri? Apakah kamu sudah tidak mencintai saya lagi? Cinta sudah hilang sejak hari kamu merencanakan ayahku. Lin Fei, dengarkan aku berkata. Aku melakukan semua ini demi kamu. Untuk keluarga ini. Kalau ayah benar-benar terjadi sesuatu, kamu sudah terlambat untuk menyesal. Menyesal tidak segera mengirim ayahku ke rumah sakit jiwa. Wang Li. Yang terakhir saya sesali adalah tidak melihatmu dengan jelas lebih awal. Di rumah ini tidak ada tempat untukmu lagi. Pergilah ke tempat asalmu, tidak ada tempat untukmu di sini. Aku tidak akan bercerai. Tidak boleh membiarkan Xiao Bao tidak punya rumah. HMPH, aku rasa kamu bukan takut Xiao Bao tidak punya rumah. Kamu takut kehilangan uang pensiunku yang 8.000 kan? Pergi, cepat pergi. Tidak peduli bagaimana kamu masuk ke sini. Sekarang cepat pergi. Saya akan mengirimkan surat perceraian ke rumahmu. Lin Fei, aku benar-benar tahu aku salah. Ini semua karena kebodohan saya sesaat. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, ya. Mulai sekarang, rumah ini akan mengikuti semua keinginanmu. Silakan lakukan apa yang kau mau. Lin Fei, tunggu aku ya. Saya tidak akan bercerai. Ada satu kalimat dari Wang Li yang tidak salah. Kalian sudah bercerai. Xiao Bao sangat malang. Maksudku adalah, kau harus memperjuangkan hak asuh Xiao Bao kembali. Ini bisa membuat Paman Wei Dong membantumu. Hei Lao Chen. Apa yang terjadi? Bukankah Wang Li sudah pulang ke rumah orang tuanya? Kata Wang Li datang lagi mengamuk. Bilang dia bersikeras tidak mau bercerai. Lao Lin, apa pendapatmu? Kalau begitu, saya langsung mengajukan gugatan saja. Saya tidak ingin mereka menghadapi pengadilan. Xiao Bao tidak bersalah. Wang Li memang keterlaluan. Tapi anaknya tidak bersalah. Bagaimana kalau dia datang lagi untuk membuat keributan? Segera hubungi saya. Saya akan berbicara baik-baik dengannya. Ibu. Kak, bagaimana kabar dari Li Fei? Jangan-jangan kamu diusir lagi oleh mereka. Kak, cicilan mobil saya segera jatuh tempo. Kamu tidak bisa menghasilkan banyak uang dari pekerjaanmu. Tidak tahu Li Fei dan yang lainnya mencari siapa untuk menutup mulut. Hutang sendiri harus dibayar sendiri. Masih merasa keluarga kita belum cukup memalukan. Wang Qiang, kalian menyembunyikan dari saya dan ayahmu untuk menjebak Lin Jiangwo. Hanya untuk cicilan mobilmu. Urusan saya bukan urusan kalian. 1-2 orang ini bikin kepala pusing.
Lihat apa yang kalian buat, semua hal buruk ini. Aku juga demi kebaikan adikku. Kalau tidak, saya akan menyakiti Lin Jiangwo. Kakak adalah karena kamu sendiri yang tidak mampu mengurus urusanmu. Jangan salahkan aku ya. Setuju. Nanti pinjamanmu, urus sendiri ya. Xiao Bao sayang, mari kita makannya. Orang tua, apakah kalian melihat dia sedikit seperti kakak perempuan? Apa kamu hanya bisa melihatku kehilangan mobil kesayanganku? Kamu kehilangan sebuah mobil. Kakakmu kehilangan bukan hanya sebuah mobil, tapi sebuah rumah. Aku lihat kamu hanya ingin menonton keributan tanpa peduli masalah yang lebih besar. Mereka sekarang belum bercerai. Apa kamu hanya ingin mereka berdua bercerai? Dan kamu, apa otakmu dipukul kuda? Baru berani melakukan hal yang sangat kejam seperti ini pada kakakmu. Saya tidak bisa makan makanan ini. Silakan kalian makan. Ayah sudah siap makan. Lin Fei, maukah kau memaafkanku kali ini? Dulu saya memang tidak baik kepada ayah. Aku bersumpah kepada langit bahwa aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Setelah bertahun-tahun kita menikah, kau begitu kejam. Wang Li, dulu kamu bisa mengendalikan aku. Itu sudah cukup. Ini akan menunjukkan kelemahan kepada siapa. Selama ayahku sakit, aku yang merawatnya. Pencerahan terbesar adalah saat itu aku buta. Menikahi kamu yang seperti serigala berbulu domba ini. Biarkan ayahku menderita selama lebih dari 10 tahun. Saya sekarang memberitahu kamu dengan jelas. Aku yang akan merawat sisa hidup ayahku. Jika bisa, lebih baik ada kesepakatan tentang perceraian. Jika tidak bisa, saya tidak keberatan meminta Pak Wei Dong untuk mengurusnya. Aku sudah merendahkan diri seperti ini. Kau masih tidak mau memaafkan juga. Semua ini kau yang memaksaku. Lin Fei, kau ini pengkhianat hati. Lin Fei, kamu tanya ayahmu beberapa kalimat saja sudah tidak butuh istri dan anak lagi. Apakah kamu pantas dengan hubungan kita selama lebih dari 10 tahun ini? Lin Fei, ini terjadi apa? Maaf, Zheng Zong, saya yang akan menangani ini. Lin Fei, kau ini pengkhianat yang meninggalkan keluargamu. Kau sebenarnya ingin bagaimana? Jangan bercerai. Kau mengancamku. Saya hanya tidak ingin keluarga ini hancur. Kamu adalah kekasih Xiaolin. Anda bisa memanggil saya Zheng Zong saja. Zheng Zong, nasibku malang sekali ah. Lin Fei sama sekali tidak memiliki pendapat. Hanya karena hal sepele seperti ini, kamu mau bercerai dariku. Saya benar-benar tidak bisa lagi, jadi saya datang ke perusahaan. Apakah benar seperti itu? Dia bahkan mengusir aku dan anak dari rumah. Kenapa tiba-tiba mau bercerai? Aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Anda paling tahu siapa saya. Kau tahu ini adalah fitnah, kan? Percaya atau tidak, saya akan melapor ke polisi. Keluarga ini ribut apa sampai mau lapor polisi? Tenang dulu, jangan sampai mengganggu pekerjaan. Jangan lihat lagi, bubar saja. Wang Li, apa kamu tidak akan merasa puas sampai kamu mengganggu pekerjaanku? Jangan mendesak, sudah mengganggu sekali. Kak, Lin Fei sudah memaafkanmu, kan? Tolong pinjamkan aku beberapa puluh ribu untuk perputaran uang. Dia bersikeras tidak mau memaafkan, pernikahan saya hancur. Lalu bagaimana dengan cicilan mobil saya? Kamu hanya tahu tentang cicilan mobil. Kamu punya tangan dan kaki, tidak bisa. Kamu bisa menghasilkan uang sendiri. Xiao Bao masih ada di sini. Kalian tidak bisa sedikit tenang. Aku bahkan sudah kehilangan pernikahanku. Bagaimana aku bisa tenang? Besok saya akan menemanimu untuk berbicara dengan Pak Lin. Tapi kamu harus benar-benar menyesal. Orang tua. Lin Fei kali ini sudah bulat tekad untuk bercerai. Saya sudah mengajukan bahan gugatan. Dalam situasi seperti ini, pengadilan pasti akan memihak. Tenang saja. Akhirnya tidak perlu lagi menerima ancaman dan gangguannya.
Bagaimana dengan hak asuh si kecil? Sesuai dengan undang-undang pernikahan saat ini, anak belum genap 2 tahun akan diprioritaskan untuk pihak perempuan. Anak yang belum genap 8 tahun akan diberikan kepada pihak yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Kemungkinan besar akan diprioritaskan untuk pihak wanita. Ayah, sudah larut malam. Istirahatlah lebih awal. Lin Fei, jika Xiao Bao benar-benar diberikan kepada Wang Li, kamu bisa menerimanya. Sebenarnya bagi saya, Xiao Bao bisa bergaul dengan siapa saja. Asal dia bisa sehat dan bahagia itu sudah cukup. Kamu sekarang benar-benar lebih dewasa. Saya sangat merasa lega. Ayah. Lao Li. Maafkan saya, beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa menjenguk Anda karena sakit. Saya yang sebagai mertua ini tidak mengerti. Hari ini saya datang langsung untuk meminta maaf kepada Anda. Silakan lanjutkan. Ayo duduk-duduk. Saya merasa tenang melihat Anda dalam keadaan baik, mertua. Anak-anak tidak mengerti. Pernikahan melibatkan dua keluarga. Berpisah begitu saja, bukankah itu sangat disayangkan? Terakhir kali Wang Li di rumah saya. Di depan begitu banyak orang, kamu menuduhku. Anda tidak menganggap saya sebagai keluarga, kan? Lao Lin, saya tahu Anda merasa tidak puas dan tertekan. Anda beritahu saya, hari ini di depan anak-anak, saya akan mengambil keputusan untuk Anda. Tidak perlu Anda khawatir. Urusan keluargaku sudah hampir selesai diurus. Omong punya omong. Anda benar-benar bersikeras agar saya bercerai dengan Lin Fei. Jangan terus menyalahkan ayahku. Kamu sendiri tahu bagaimana kelakuanmu. Kalau kamu tidak berhenti bicara, pergi sana. Dua anak bercerai. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Lao Lin, jika Xiao Fei bercerai, lalu bagaimana dengan Xiao Bao? Tidak peduli dengan siapapun. Semua adalah anak dari keluarga tunggal. Mempengaruhi kepribadiannya. Xiao Bao adalah anakku tidak peduli dengan siapapun. Kalian tidak mau mengasuh. Aku akan merawat Lin Fei. Maksudmu ingin merebut Xiao Bao? Aku beritahu kamu. Xiao Bao adalah daging yang jatuh dari tubuhku. Siapapun tidak boleh merebutnya. Kenapa kamu begitu peduli pada Xiao Bao? Tidak baik jika Lin Fei dan mertuamu tidak akur. Lin Fei sudah menjalani prosesnya. Sisanya bukan urusan kita. Kita lihat saja. Aku tidak akan menyerahkan Xiao Bao kepada kalian. Lao Wang hari ini membawa Guolan ke rumah. Tidak lain adalah Wang Li dan Wang. Kacau balau rumahnya hingga ayam terbang dan anjing menggonggong. Permohonan bantuan datang. Dia akan segera menyadari, anak-anak yang dia besarkan ini sama sekali tidak berguna. Ayah, makan sudah siap. Datang. Lin Fei, aku menunggu kamu bercerai dengan Wang Ling. Saya berencana untuk pindah dan tinggal sendiri. Ayah, kenapa tiba-tiba seperti ini? Mengapa Anda tiba-tiba mengatakan hal ini? Jangan terburu-buru dulu. Dengarkan saya selesai berbicara. Pa, saya tahu saya bukan anak yang baik. Jika Anda tidak puas, beritahu saya dan saya akan memperbaikinya. Anda baru saja sembuh dari sakit. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, apa yang harus saya lakukan? Aku sangat terhibur dengan niat baikmu ini. Bukan salahmu, aku tidak ingin membebanimu. Kamu masih muda, harus bekerja dengan baik, memberikan masa depan untuk Xiao Bao. Aku bisa merawat diriku sendiri. Jadi Anda tidak marah pada saya lagi. Kamu sudah begitu mengerti. Untuk apa aku masih menyalahkanmu? Kalau datang makan, apakah Anda benar-benar ingin pindah keluar? Sebelumnya kamu Wei Dong, Paman pernah melakukan survei harga rumah di kompleks kita. Rumah kita ini bisa bernilai cukup banyak. Saya berencana untuk menjualnya dan menggantinya dengan yang lebih kecil untukmu. Kamu tinggal sendiri, jadi Anda tidak perlu mengurus saya. Atur dirimu sendiri saja sudah cukup. Tidak peduli siapa yang bersama Xiao Bao. Biaya nafkah tidak boleh kurang. Tidak bisa karena kamu bercerai dengan Wang Li. Biarkan keluarga Wang menusuk tulang punggung kita. Saya kasih tahu kamu, hari ini jika tidak membayar kembali, aku akan membunuhmu. Tolonglah. Tolong biarkan keluarga kami, Qiangzi. Lepaskan uangnya dulu.
Bukankah ayahmu membawamu untuk mencari Lin Fei? Hasilnya bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Lin Jiangwo sudah bertekad untuk pergi. Masih mau merebut Xiao Bao dariku. Kurangi omong kosong yang tidak berguna. Saya hanya bertanya apakah kamu akan mengembalikan uang ini hari ini atau tidak. Bukankah hanya berhutang puluhan ribu rupiah? Kamu marah-marah kenapa sih? Sialan. Ngapain marah-marah sih? Orang yang berhutang malah merasa berhak. Sister, sebaiknya kamu sedikit mengurangi omonganmu. Inilah Cheng Ge. Tolong beri waktu beberapa hari lagi. Saya akan segera mengumpulkan pinjaman mobil. Bukankah hanya sedikit utang yang tersisa? Bagaimana dengan bertindak? Sedikit saya katakan padamu, hari ini tidak bisa dibayar. Sesuai kontrak, kalian harus membayar saya 300.000. Kenapa jadi 300.000? Kalau begitu, kita harus bertanya pada putra kesayangan kalian. Jika tidak bisa membayar dalam 1 minggu lagi, sesuai kontrak, kami akan mengambil rumah kalian sebagai ganti rugi. Bukankah kamu pergi ke dealer mobil untuk mengambil mobil? Bagaimana bisa terjerat utang berbunga tinggi? Saya tidak pergi ke dealer 4S. Kak Cheng bilang bisa beli BMW dengan diskon 20%. Masih memberikan keuntungan 30%. Saya tergoda sejenak. Kamu berani memanfaatkan kesempatan murah seperti ini? Apa kamu tidak takut mati? Lalu bagaimana dengan ayahnya? Kita tidak bisa hanya diam melihat Qiangzi dipaksa sampai mati, kan? Semua ini adalah masalah yang dia ciptakan sendiri. Mau menyalahkan siapa sekarang semuanya sudah berakhir. Sekarang semuanya berakhir ya. Hahaha. Xiao Li ingin bercerai. Qiangzi lagi berhutang banyak uang dengan bunga tinggi. Bagaimana cara menjalani hidup ini? Mengapa hidupku begitu sengsara? Hahaha. Tadi di rumah tetangga kamu disuruh diam, tapi tidak mau diam. Setelah bercerai, cintailah siapapun dimanapun. Jangan selalu tinggal di sini. Kak, kamu ini sudah dikembalikan. Kamu tertawa apa? Masih lebih baik daripada kamu yang berutang bunga tinggi. Cukup? Masih merasa rumah ini belum cukup berantakan. Apa kamu benar-benar ingin memaksa aku dan ayahmu sampai mati baru puas? Orang-orang Qiangzi itu begitu tidak terkendali. Kamu tidak pernah berpikir untuk melapor ke polisi. Mereka menggunakan kontrak yin yang. Melapor juga tidak ada gunanya. Jadi kamu hanya bisa melihat saja. Melihat rumah kita diambil oleh mereka. Uang Qiang cepat kembalikan mobilnya. Sisa uangnya kamu bayar sendiri. Keluarga kita tidak mungkin tidur di jalan hanya karena kamu membeli mobil. Pa, kau kira aku tidak mau? Saya sekarang tidak punya uang untuk membayar kembali. Kalau saja aku punya uang, dia bisa mengejar sampai ke pintu. Itu Lin Jiangwo tidak kenal pengacara. Kau pergi minta tolong padanya agar dia bisa membantu. Ya. Ayah, kasus perceraian saya dengan Lin Fei. Itu adalah pengacara yang mengurusnya. Dia adalah Lin Fei. Agen mereka akan membantu kita. Sepanjang hari membuat masalah untukku. Aku akan membunuhmu, anak yang tidak tahu terima kasih. Ayahnya bisa bicara dengan baik. Jangan bertindak, Pak. Kakak memang punya sifat yang menyebalkan ini. Anda jangan berdebat dengan dia. Ada apa denganku? Saat saya dibully di keluarga Lin, kalian semua tidak bersuara sama sekali. Sekarang setelah bercerai, semua menyalahkan saya. Diam, bagaimana aku biasanya mengajarmu? Keharmonisan pasangan suami istri. Mengabdi kepada mertua seolah-olah kamu tidak mendengarnya. Sekarang adikmu terdesak oleh rentenir. Hanya Lin Jiangwo yang bisa menyelamatkannya. Kamu tidak pergi meminta bantuan kepada Lin Jiangwo. Minta Lin Fei untuk mengakui kesalahannya dengan baik. Aku tidak mengakui kamu sebagai putriku. Ayahmu benar. Kamu harus pergi meminta bantuan Lin Jiangwo. Biarkan dia meminta teman pengacara itu untuk membantu adikmu. Mungkin keluarga kita tidak perlu membayar rumah dan utang lagi. Orang tua, jangan terlalu naif. Itu adalah Lin Jiangwo yang mengajarkan Suo Lin Fei untuk bercerai dariku. Dia sekarang bahkan tidak sempat membenciku. Bagaimana mungkin bisa membantu kami?
Lupakan harapan itu. Jangan kembali sebelum mendapatkan maaf dari keluarga Lin. Ma, kamu mau membunuhku ya? Ma, buka pintunya ya. Xiao Bao akan menangis jika dia tidak melihatku kembali. Tenang saja, meski kamu tidak ada, aku akan merawat Xiao Bao dengan baik. Jika kamu tidak bisa mengatasi ayah dan anak tetangga itu, aku bilang sama Xiao Bao kalau kamu sudah mati. Orang tua kalian terlalu kejam. Lin Jiangwo mengusirku sudah cukup parah. Bahkan kalian juga tidak menginginkanku lagi ya. Papa Mama, aku bisa seimbang sekarang. Bagus sekali kita sudah melepaskan tangan kita. Hahaha. Sungguh tidak terlihat sama sekali. Kau bahkan berani merencanakan mertuamu demi keuntungan. Perusahaan kami tidak berani menggunakan orang seperti kamu. Aku sebenarnya melakukan apa? Bagaimana bisa sampai pada titik ini? Lin Fei. Lin Fei. Sekarang aku hanya memiliki kamu. Ah, Wang Li. Lin Fei, aku benar-benar tahu aku salah. Saya datang untuk memohon maaf kepada kamu dan ayah. Tolong, beri saya kesempatan kali ini. Aku sudah diusir oleh orang tuaku. Rencana menyakitkan kali ini cukup meyakinkan. Lin Fei, Lin Fei. Pak, Anda baru bangun dan belum makan, kan? Saya buatkan untuk Anda. Dia ini menggunakan trik apa? Tidak tahu. Katanya dia diusir oleh orang tuanya. Hanya ketika menjadi tunawisma, aku baru teringat betapa baiknya dirimu. Bapak Lin Fei. Hari ini matahari terbit dari barat, waktunya makan. Jangan kira hanya dengan memasak semangkuk mie untuk ayahku. Itu bisa menghapus luka yang lalu. Ayah, karena dia sudah memasak, kamu makan sedikit saja ya. Dia pulang ke rumah ibunya. Apa yang membuatnya terpengaruh? Siapa yang tahu orang yang tidak konsisten seperti dia ini sedang memikirkan apa? Bukan saya yang bilang, Pak. Lain kali mencuci piringnya tidak bersih. Xiao Bao sudah selesai makan dan dia diare. Lain kali ingat untuk mencuci dengan bersih ya. Ternyata ayah telah melakukan begitu banyak hal di masa lalu. Bagaimana dengan telur asin di mie telur dadar buatan ayah Lin Fei? Tidak enak, baik atau tidak, sudah pernah dicoba. Kamu masih mau bagaimana lagi? Kalau tidak senang, sekarang bisa pulang. Saya minta maaf. Saya tidak akan bertanya lagi. Silakan makan dengan perlahan. Setelah makan, saya akan mencuci piring. Wang Li melihat apa? Semua pekerjaan ini adalah tanggung jawabmu. Jangan-jangan Wang Li mengalami masalah di kepalanya. Saya lihat, kalau tidak saya usir dia sekarang juga, supaya dia tidak sadar dan mengacau lagi. Mari kita lihat dulu. Cukup, Kaisar. Kamu mau berpura-pura sampai kapan? Cepat pergi dari sini. Maaf Lin Fei, jangan marah. Saya pasti akan mencucinya dengan cepat dan baik. Jangan marah padaku. Wang Li, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Tidak perlu merendahkan diri sampai sejauh ini. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kami menyiksamu. Ayah,
Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Dulu saya seharusnya tidak mengabaikan pengorbanan Anda untuk keluarga ini. Tidak seharusnya mengabaikan kebaikan Anda terhadap Xiao Bao. Bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk menyakiti Anda. Saya benar-benar tertutup oleh lemak babi. Kali ini saya benar-benar datang untuk meminta maaf dengan tulus. Ayah, maukah kau memaafkanku? Jangan kira hanya dengan memasak makanan, menyapu lantai dan mencuci beberapa pakaian. Hutang masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Apa yang dikatakan ayahku benar. Ingin meminta maaf hanya dengan kata-kata tidak ada gunanya. Harus ada tindakan nyata. Bapak, tenang saja. Saya pasti akan membuktikannya dengan tindakan. Apakah hanya dengan membuat kalian puas saja? Kita tidak perlu memperhatikannya lagi. Persetujuan perjanjian perceraian tidak semudah itu. Tapi jika kamu berani bermain-main lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Akhir-akhir ini Wang Li entah kenapa jadi aneh. Tiba-tiba berubah sikap. Setelah pulang ke rumah, dia bekerja keras tanpa keluhan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Jangan-jangan dia ingin membuat kalian lengah. Apa ini trik untuk menipu kita? Saya rasa tidak begitu. Lao Lin, di dunia ini tidak ada orang yang berubah menjadi baik tanpa alasan. Juga tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi jahat tanpa alasan. Tetap lebih berhati-hati adalah yang terbaik. Aturan lama, jika ada hal langsung telepon saya. Ayah bilang saya datang untuk mengantarkan makanan untuk kalian, Lao Lin. Aku tidak salah lihat kan, Wang Li membawakanmu makanan. Jangan bilang kamu tidak percaya. Bahkan saya sendiri tidak percaya. Pak Wei Dong Shushu. Ini adalah sup iga dan talas yang saya masak khusus untuk kalian. Ini adalah sup iga dan yam yang paling kalian suka. Bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Ayah, pagi ini Anda pergi keluar dengan peralatan memancing. Saya sudah tahu kamu pergi memancing. Aku pergi ke tempat yang sebelumnya dulu. Tidak melihat kalian, aku sudah kembali ke sini. Supnya harus diminum selagi panas agar enak. Paman, kamu juga cepat coba ini. Kamu masih bisa memasak. Paman, sebenarnya aku selalu bisa. Dulu saya terlalu sibuk bekerja sehingga tidak sempat memasak untuk ayah. Saya rasa bukan karena tidak ada waktu. Sebenarnya kamu tidak ingin melakukannya, kan? Paman, jangan marah. Saya jamin selama saya di rumah sehari pun. Kamu benar-benar bisa menjamin tidak akan membiarkan ayah masuk dapur. Saya bersumpah jika ada satu kata bohong, langit akan menghukum saya. Rasanya masih lumayan. Hanya saja rasanya agak hambar. Tinggal tambahkan sedikit garam lagi saja. Ayah, dokter baru saja mengingatkan untuk memasak dengan sedikit minyak dan garam. Anda lupa, Pak Lin. Kau masuk rumah sakit lagi. Obat penurun tekanan darah ayah sudah habis. Iya, baru sadar setelah habis. Saya langsung pergi untuk membelinya. Jangan khawatir. Kebetulan saya akan membawa Anda ke komunitas untuk pemeriksaan darah rutin. Saya akan kembali membelikanmu obat. Sekalian mampir ke pasar untuk membeli ikan. Membuat ikan asam sayur untuk Lin Fei. Dia paling suka makan ini. Tidak apa-apa, obatnya sudah habis beberapa waktu yang lalu. Wang Lihui membawaku untuk melakukan tes darah rutin. Dokter berulang kali mengingatkan saya untuk makan makanan yang ringan. Tidak apa-apa kalau begitu. Semakin tua, memang harus lebih berhati-hati. Enak tidak? Saya rasa tidak. Salah. Lao Li, sup iga ini rasanya pas sekali. Saya rasa kamu sedang mencari-cari kesalahan. Hahaha. Hei. Kak, kamu di rumah tidak? Hei adik, singkat saja. Aku sedang bersih-bersih. Kapan kamu akan menyelesaikan masalah Lin Jiangwo dan Lin Fei? Rentenir datang lagi untuk menagih. Masalah pinjaman tinggi Qiangzi harus kamu selesaikan sendiri. Saya baru saja meredakan hubungan dengan mereka di sini. Kamu sekarang membuatku melakukan hal ini lebih awal. Apakah saya masih perlu mempertahankan pernikahan ini?
Jadi, kakak hanya bisa melihat tanpa berbuat apa-apa. Aku sudah tahu kamu kembali dengan niat buruk. Sekarang aku sudah menangkapmu, kan? Bukan begitu, Pak. Kali ini aku pasti tidak akan membantu adikku tanpa syarat. Kau percayalah padaku. Benar-benar. Wang Li, kamu lagi-lagi membuat ayahku marah. Tidak. Itu adikku yang menelepon dan bilang. Dia bilang jika di rumah tidak membayar pinjaman berbunga tinggi lagi, pemberi pinjaman akan merebut rumah kami. Jadi kamu berpura-pura baik kepada aku dan ayahku. Jadi ini semua agar ayahku membayar utang berbunga untuk adikmu. Wang Li, aku kira kau benar-benar sudah bertobat. Tak disangka keluarga Wang masih seperti ini. Untuk memanfaatkan ayahku, kamu bisa melakukan apa saja. Aku sangat kecewa padamu. Lin Fei, apakah kamu pikir selama ini aku sedang berbohong padamu dan ayah? Saya benar-benar datang dengan tulus untuk meminta maaf. Saya sudah menjelaskan dengan jelas kepada adik saya. Biarkan dia menyelesaikan masalah pinjaman berbunga tinggi itu sendiri. Kali ini aku benar-benar tidak akan melindunginya tanpa berpikir lagi. Kalau kalian tidak percaya, bisa telepon tanya dia. Lalu jika kamu harus memilih antara adikmu dan Lin Fei, pilih satu, kamu pilih siapa? Tapi satu adalah suamiku. Satu adalah adikku. Jika bisa memilih, tentu saya ingin keduanya. Tapi jika Anda memaksa saya untuk memilih satu, saya memilih Lin Fei. Hanya Anda. Lin Fei dan Xiao Bao adalah keluarga sejati saya. Itu adalah adik kandungmu. Kamu bisa melihat orang mati dan tidak menolongnya. Saya bisa berbuat apa? Orang tuaku bilang, jika kali ini Anda tidak turun tangan untuk membantu, keluarga kami akan hancur. Bapak, saya mohon kepada Anda. Lihatlah betapa menyesalnya aku ini. Tolong selamatkan adikku. Kamu pikir aku punya kemampuan sebesar apa? Wang Qiang berani meminjam uang dengan bunga tinggi. Bukankah itu semua karena kalian sekeluarga yang membiarkannya begitu saja? Kamulah yang merupakan keluarganya. Kesalahan yang dia buat seharusnya menjadi tanggung jawab kalian. Lalu kamu bilang harus bagaimana? Kalau terlalu berlebihan, jangan salahkan aku jika ayahku tidak membantumu. Dan juga, siapa yang tahu Wang Qiang akan membuat masalah apa lagi di lain waktu. Tidak berlebihan, benar-benar tidak berlebihan. Selama ayah mau meyakinkan Paman Wei Dong, saudaraku akan selamat. Nanti jika dia berani membuat masalah lagi, saya tidak akan pernah campur tangan lagi. Aku bilang, kenapa kamu begitu baik hati? Buatkan saya dan Pak Chen sup tulang iga. Ternyata sudah ada rencana sebelumnya. Bukan, Pak. Tentang dia, saya benar-benar tulus. Memang benar aku meminta bantuan kepada Wei Dongshu. Ayah, kau lihatlah betapa tulusnya aku menyesali semuanya. Tolong bantu adikku. Asalkan kali ini Anda mau membantu. Nanti saya pasti akan memutuskan hubungan dengan adik saya. Dengan sepenuh hati menjaga Anda, menjaga Lin Fei, menjaga Xiao Bao, hidup dengan tenang dan stabil. Li Fei benar-benar tidak berniat membantuku kali ini. Wang Li, masalah di keluargamu ini tidak kecil. Ditambah lagi dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Ayahku juga wajar jika tidak mau membantu. Tapi jangan terburu-buru. Ayahku juga tidak bilang tidak akan membantu. Setiap orang memiliki kesulitan masing-masing. Saya bukan orang yang berbeda untuk pasangan. Tapi apakah orang seperti Wang Qiang layak untuk dibantu? Performa Wang Li selama waktu ini, kita semua melihatnya dengan jelas. Sekarang fokusnya adalah, apakah kamu masih mau hidup bersamanya? Bagaimanapun juga, orang yang akan hidup bersamanya di masa depan adalah kamu. Berurusan dengan Wang Qiang juga adalah kamu. Sejak awal hingga akhir, aku yang selalu membuat keributan. Saya ingin mendengar apa yang dikatakan Wei Dong terlebih dahulu. Baiklah untuk membuat keputusan lagi. Chen, tolong datang sebentar. Ada yang ingin saya minta bantuanmu. Baik, tidak masalah. Ada apa lagi? Mulai berantem lagi.
Paman Wei Dong, kamu salah paham. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Biarkan dia yang menjelaskan sendiri di sini. Paman Wei Dong seperti ini. Saudara saya ditipu oleh orang yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Saya ingin meminta bantuan Anda. Kalau tidak, rumah kami akan dirampas orang. Jangan-jangan ini lagi karena masalah yang kau buat. Jing Didi datang ke sini untuk berpura-pura menderita. Iya, kalian tidak benar-benar terjebak olehnya, kan? Bukan, saya tidak percaya. Kau sudah melakukan terlalu banyak kejahatan sebelumnya. Apa yang kamu katakan membuat kami sulit untuk percaya. Apakah uangnya sudah terkumpul? Hari ini tidak bisa dikeluarkan lagi. Jari Wang Qiang sudah hilang. Berbicara tentangnya, Xiao Liah, apakah kamu benar-benar meminta maaf dengan tulus untuk bisa bertemu? Kamu bahkan mengulurkan jari pun akan dipotong. Apakah kamu tega? Saya memperingatkan kalian, jika berani menyentuh satu jari Wang Qiang, hanya dengan utang berbunga tinggi ini saja, HMPH, aku bisa mengirim kalian semua ke dalam penjara. Adikmu sebenarnya bagaimana sih? Dia bersekongkol denganmu untuk menipu Laolin. Sekarang dia terlibat lagi dengan rentenir. Dia sudah tidak ingin hidup lagi. Wei Dong berkata seperti ini. Saudara laki-lakiku ditipu oleh Cheng Ge itu. Mereka membuat kontrak yin yang. Biarkan adikku menandatangani. Jika tidak bisa membayar cicilan mobil, harus membayar denda 300.000. Tidak bisa membayar utang. Mereka akan merebut rumah kami. Paman, saya benar-benar tidak punya cara lagi. Ayah, tolong bantu saya, ya. Aku benar-benar terdesak, jangan lakukan ini. Wei Dong, aku tidak akan memaksamu dalam hal ini. Kau tidak ingin terjebak dalam kekacauan. Aku tidak akan memaksamu. Wang Li dulu tidak melakukan hal yang benar. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Hahaha, Laolin kau ini rubah tua, menggunakan provokasi untuk memicu saya. Kau tahu aku tidak bisa melihat ketidakadilan di dunia ini. Kalender kuno Huang Li, saya tidak mau. Orang-orang yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi itu sudah tidak terkendali lagi. Ayo lanjutkan. Chen Ge jangan dipukul lagi. Kalau dipukul lagi bisa sampai mengorbankan nyawa. Sekarang baru tahu takut. Kenapa tidak takut saat menandatangani kontrak? Segera berikan rumah itu padaku. Aku akan berhenti. Kau tidak menghormati hukum. Akan ada balasannya. Orang tua itu tidak akan memberimu pelajaran yang berarti. Kau benar-benar tidak tahu batasanmu. Berhenti sekarang juga. Tidak membiarkanmu menelepon meminta uang. Kamu malah teriak minta bantuan. Aku sudah bosan. Kak, aku minta kamu untuk mencari uang. Kamu bagaimana bisa membawanya ke sini? Jangan bicara lagi. Sekarang hanya Paman Wei Dong yang bisa menyelamatkan kita. Dengar-dengar kamu adalah kepala rentenir di daerah ini. Ya, lalu kenapa? Saya sarankan kamu, orang tua, untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Urusan Wang Qiang sudah pasti akan saya urus. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu. Saya adalah pengacara profesional. Mulai dari saat ini, saya akan bersumpah untuk mempertahankan hak-hak warga sampai mati. Hari ini semua ucapan dan tindakan akan menjadi bukti di pengadilan. Sialan, banyak juga trik yang dia punya. Menakut-nakuti siapa? Liu Cheng. Kau lagi-lagi menipu orang lain untuk meminjam uang dengan bunga tinggi. Pemberian pinjaman ilegal, terlibat dalam pemerasan, penipuan yang menyebabkan luka sengaja. Tadi saya memberikan video dan rekaman telepon kepada Wang Li. Saya sudah melakukan pengamanan bukti. Sesuai dengan hukum pidana, situasinya cukup serius. Dimulai dari 3 tahun, maksimal 10 tahun. Masih harus denda.
Ayo kita tempelkan pisau di forum bersama. Apakah kontrak yin yang antara kamu dan dia masih ada? Ada. Masuk ke pengadilan. Kamu tidak hanya harus mengembalikan uangnya beserta bunganya, masih harus masuk penjara selama 10 tahun. Saya sarankan kamu pikirkan baik-baik sebelum menunggu saya. Saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Tunggu sebentar, kata-katamu barusan bisa dianggap sebagai ancaman. Ingin tidak saya laporkan polisi sekarang? Kau pergi jelaskan kepada polisi. Ayo. Syukurlah paman Anda datang. Kalau tidak, hari ini aku sudah tidak ada lagi. Ibu, akhirnya kamu kembali. Kecil Bao-Bao sangat merindukanmu. Kali ini akhirnya belajar dari pengalaman, kan? Wang Li belum cepat-cepat berterima kasih kepada ayahmu. Dan ada juga Wang Qiang. Cepat terima kasih kepada Paman Lin. Terima kasih, Paman Lin. Jangan panggil aku ayah dulu. Aku belum bilang memaafkan kalian. Kalau bukan karena kamu yang suka bermalas-malasan dan serakah, bisa terlibat dengan rentenir. Sekarang kamu sudah tahu, membawa anak melakukan pekerjaan rumah tidaklah mudah. Satu keluarga pulang ke rumah dan bisa makan makanan hangat saja sudah cukup baik. Masih pilih-pilih. Hanya setelah melakukannya sendiri, barulah tahu betapa sulitnya. Ayah, saya tahu saya salah. Dulu aku yang bersalah padamu. Nanti saya akan memperbaikinya dengan baik. Lao Lin, anaknya masih kecil. Anda yang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Biarkan Lin Fei membatalkan perceraian saja. Keluarga yang hidup rukun jauh lebih baik daripada segalanya. Iya, hanya ketakutan belaka. Ayo semuanya duduk. Saya pergi untuk menyeduh teh. Lao Wang, aku tahu kamu sangat mencintai putrimu. Tapi soal pernikahan ini harus ditentukan oleh Lin Fei sendiri. Ayah, ini keputusanmu sendiri. Aduh, kakak ipar. Suami istri bertengkar di kepala tempat tidur, berdamai di kaki tempat tidur. Mana ada yang langsung bercerai hanya karena bertengkar. Kamu rela melepaskan Xiao Bao. Iya, Lin Fei. Dengarkan nasihat ibu sekali ini saja. Kenapa pernikahan ini tidak berakhir saja? Lin Fei, selama bertahun-tahun ini, kamu selalu patuh pada Wang Li. Kami semua melihatnya dengan jelas. Demi hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun ini, berikan dia kesempatan lagi. Siapa yang tidak mengerti kebenaran yang mendasar? Siapa yang tidak sakit jika pisau diletakkan di tubuhnya? Kalau bukan karena kalian yang terus-menerus membuat keributan. Aku dan Wang Li bisa sampai ke titik ini hari ini. Dan juga kamu, Wang Qiang, urusi sendiri masalah pinjaman berbunga tinggi itu. Jangan terus-menerus merepotkan ayahku dan Paman Weidong. Mereka semua akan pensiun. Masih harus memikirkanmu. Jangan khawatir, kakak ipar. Saya akan segera mengumpulkan bukti. Proses gugatan, mengembalikan uang yang sebelumnya hilang. Lalu cari kelas yang tepat. Tidak akan lagi menganggur. Semoga kamu menepati janjimu. Kalau bukan karena orang tuamu dan adikmu yang memaksamu kali ini. Apakah kamu benar-benar akan merendahkan diri di depan aku dan ayahku? Saya. Apa maksudmu? Apa kamu masih memiliki niat yang sama? Kau ini benar-benar tidak tahu menyesal sedikit pun. Saya tidak punya orang tua. Hubungan saya dengan Lin Fei sudah lebih dari 10 tahun. Kalian semua sudah tahu. Saya tidak berani memiliki niat lain. Dulu saya memang berbuat berlebihan. Tapi kali ini aku kembali dengan penyesalan yang tulus. Saya benar-benar ingin menjalani hidup dengan baik. Dalam merawat ayah dan Lin Fei, aku baru menyadari betapa sulitnya ayah memasak. Membawa Xiao Bao itu sangat tidak mudah. Jadi saya bertekad dalam hati. Nanti jaga baik-baik ayah. Dengan sepenuh hati terhadap Xiao Bao dan Lin Fei. Memberikan semua orang sebuah rumah yang aman dan nyaman. Kaisar, ingat apa yang kau katakan malam ini. Kamu harus menepati janjimu. Kalau masih bikin masalah lagi, jangan katakan itu adalah Lao Lin dan Lin Fei. Saya Chen Weidong tidak akan membiarkanmu lolos yang pertama. Paman Weidong, Anda percayalah pada saya. Anda sekarang adalah penyelamat besar bagi keluarga kami.
Dia adalah teman lama ayah. Saya tidak akan mengabaikan kata-kata Anda. Itu bagus. Lao Lin, bagaimana kalau kita memberi dua orang muda itu kesempatan lagi? Pepatah mengatakan lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Lin Fei yang memutuskan. Lalu apa lagi yang bisa dibicarakan? Ayo kita pulang. Hahaha. Kakek, Anda sudah bangun. Ibu bilang pagi ini memasak bubur nasi putih. Saya sudah menyiapkan sayur hijau tumis dan cakwe. Ibu saya meminta saya untuk bertanya apa yang Anda suka untuk sarapan. Lain kali dia harus siap lebih awal. Apapun yang disiapkan ibumu, itulah yang dimakan kakek. Lalu bagaimana jika kakek suka makan bintang? Hahaha. Ibumu terbang masih harus memetik bintang-bintang. Hanya kamu yang bisa bicara sembarangan. Masih belum datang untuk mengangkat hidangan. Siap untuk makan. Ibu, saya datang untuk membantu mengangkat hidangan. Ayah. Ayah sedang memikirkan apa ya? Sudah waktunya makan. Oh, baiklah, Lao Lin. Wang Li sudah kembali selama beberapa waktu. Bagaimana denganmu? Lumayanlah. Itu bagus. Keluarga yang damai dan stabil lebih penting daripada segalanya. Saya rasa Wang Li memang telah berusaha untuk berubah. Cukup langka. Saya juga seharusnya berhenti di sini, hahaha. Lao Lin. Kau merencanakan apa lagi? Saya hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Lin Fei memiliki keluarganya sendiri yang perlu diurus. Saya tidak akan ikut campur sembarangan lagi. Jenderal, Lin tua. Kamu ini curang sekali. Ini disebut taktik perang yang licik. Hahaha, kamu semakin licik saja, kakek tua. Kakek, akhirnya Anda kembali. Ada apa, Xiao Bao? Ibu akan membuatnya malam ini. Anda paling suka makan jiaozi isi telur dan daun bawang. Dia bilang harus menunggu kakek pulang baru bisa dimasak. Tapi Xiao Bao sudah sangat ingin mencicipinya. Jadi kakek pergi untuk memasak untukmu. Kalian kembali tepat pada waktunya. Ada satu hal. Saya ingin berdiskusi dengan kalian. Pak, saya baru pulang kerja. Ada apa yang terjadi? Apa ayah hari ini tidak enak badan? Tidak ada ayah seperti biasanya. Pagi ini pergi berjalan-jalan di taman. Sore hari memancing. Kembali untuk menyiram bunga. Semua baik-baik saja. Apa kamu yang membuat ayah marah? Tidak ada hubungannya dengan Wang Li. Saya yang memutuskan sendiri. Apa yang ayah putuskan? Rumah ini, saya ingin mengubahnya menjadi nama kalian berdua. Nanti cicilan rumah kalian yang bayar sendiri. Anak itu adalah milik kalian. Saya akan pindah keluar. Kita saling tidak mengganggu satu sama lain. Ayah, Anda akan pindah keluar. Apakah saya kurang perhatian di mana? Lin Fei cepatlah bujuk dia. Keluarga tinggal dengan baik-baik saja. Kenapa harus pindah rumah? Wang Li, aku sudah memperhatikan semua perilakumu selama ini. Kamu, Kecil Bao dan Lin Fei, kalian bertiga cukup baik. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti ada saja rintangan yang menghadang. Lagi pula, saya juga ingin hidup lebih nyaman. Ayah, jika Anda merasa bosan, Anda bisa pergi ke komunitas dan mengobrol dengan para tanta. Tidak perlu tinggal terpisah. Kalau Anda sakit, kalau kita tidak segera menyadarinya, bagaimana?
Iya, ayah, Anda tinggal di sini dengan tenang. Biarkan aku dan Wang Li merawatmu. Tidak perlu dibujuk lagi. Saya sudah memutuskan. Lingkungan rumah tua ini cukup baik. Di usia saya sekarang ini, hanya ingin kembali ke akar. Ayah, Baiklah Lily, ayah pasti sudah memikirkannya lama. Ayah, saya menghormati keputusan Anda. Tapi jika kami kembali untuk melihat Anda tidak boleh merasa terganggu. Itu sudah pasti. Hahaha. Aku akhirnya menjalani kehidupan pensiun yang aku impikan. Dengan anak masing-masing menjalani hidup mereka, tidak ada yang lagi memikirkan pensiun saya yang sedikit itu. Lin Fei dan yang lainnya juga bisa hidup tenang dengan kehidupan kecil mereka. Tidak perlu mengurus saya. Wang Li memiliki banyak waktu di siang hari. Mencari pekerjaan baru lagi. Hari-hari semua orang. Semua semakin baik. kakek, akhirnya Anda membuka pintu. Kecil, aku sangat merindukanmu. Ayah. Xiao Bao. Begitu pagi sudah datang untuk melihat kakek. Hari ini saya libur, biasanya ayah dan ibu bekerja. Aku juga mau sekolah. Jadi begitu libur, langsung datang untuk menemui kakek. Sungguh cucu yang baik bagi kakek. Pak, belakangan ini kemampuan memasak saya meningkat. Hari ini saya yang akan masak. Kalian hanya perlu bisa merawat diri sendiri saja. Wang Li mencari pekerjaan baru. Kalian bekerja sambil mengurus si kecil. Apa kalian sanggup mengatasinya? Pekerjaan itu dari jam 9 pagi sampai 5 sore dan ada libur 2 hari. Jangan ditanya betapa nyamannya. Ayah dipilih karena pekerjaannya yang ringan. Dengan cara ini saya bisa lebih baik merawat Anda dan si kecil. Semoga hubungan kita semakin baik. Semangat. Baiklah, terima kasih ayah. Kakek, apakah Anda sudah selesai berbicara? Saya masih menunggu. Xiao Bao, kamu sedang menunggu apa? Tentu saja mencari kakek untuk bermain catur. Kali terakhir kalah dari kakek karena kemampuanku belum cukup. Kali ini aku pasti akan mengalahkan kakek tanpa sisa. Baiklah. Ayo kita mulai hahaha. Kakek Xiao Bao mengajarkanmu satu trik. Bagaimana? Yai, tapi perut Xiao Bao lapar. Aku ingin makan iga asam manis. Segera siap. Cepat rapikan papan catur, cuci tangan, dan duduk menunggu makan. Ya. Makan sudah siap. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Ayo duduk dan makan bersama. Ayo, si cacing kecil sudah membaca tulang iga sepanjang pagi. Coba rasakan apakah masakan Mama sudah lebih baik. Terima kasih, Ibu. Makan pelan-pelan, tidak ada yang merebutmu. Biarkan dia makan. Xiao Bao sedang tumbuh besar. Kakek juga makan. Xiao Bao sudah mulai berbakti kepada kakeknya. Arti keluarga selalu bukan ikatan yang tak terbatas dan permintaan yang tiada henti, melainkan saling menghormati, melihat bahaya dengan jelas. Masih ada kesulitan. Dukungan yang lebih kuat dari darah sendiri. Aku menggunakan sebuah rumah, sebuah perpecahan, untuk diri sendiri dan untuk anakku. Mengembalikan dua hal terpenting dalam sisa hidupnya. Ketenangan